Dia keluar dari kamar mandi, lalu memalingkan wajahnya, kau bisa melihat keindahan yang terlihat di belakangnya. Hal ini tidak terlalu indah, ini adalah surga pria. Tapi kenyataannya, para tahanan di sini menderita dalam penyiksaan manusia setiap hari. Heroin itu dikirim ke sini 2 hari yang lalu. Wajahnya yang lucu dengan cepat menarik perhatian di penjara. Sial, lehernya dicambuk ke samping. Tunjukkan padaku perasaan buruk dan emosional dalam hati untuk belas kasihan. Tapi pihak lain tidak berencana untuk menyelesaikan penyiksaan dia. Pahlawan Jay muncul saat dia dalam bahaya. Dia banyak bicara dan tidak membiarkannya melarikan diri. Tetapi objek siksaan pada detik berikutnya berubah dari Salom menjadi Jay. Sekarang, dia dikunci dalam sangkar besi. Terpapar sinar matahari setinggi 40 kaki. Ada beban berat di atas kepala. Dan mari kita turunkan beban di atas kepala. Dia putus asa. Dimanapun ada sedikit rileks, dia akan langsung dijadikan saus daging. Ketika dalam suasana hati yang baik, penjara akan mengadakan pesta secangkir teh untuk berbicara dengan Anda. Tapi ketika dalam suasana hati yang buruk, dia akan menempatkan beberapa batu bata di besi. Meningkatkan keamanan, penjara dikelilingi oleh pengawasan. Setiap monitor dilengkapi dengan 3 mesin 2 lubang. Jika seorang tahanan mencoba untuk melarikan diri, Anda akan dipukuli oleh langkah-langkah kaki. Semua penjara di sini punya psikologi yang aneh. Menjaga tahanan merupakan pekerjaan yang mereka jadikan hiburan sehari-hari. Bermain dengan tahanan wanita di setiap kesempatan. 2 bola bensin terikat di tubuh wanita itu. Tendang lagi bola itu untuk menyiksa wanita itu terus-menerus. Pukulan dan tendangan itu tidak bisa menahan rasa sakit seorang wanita. Royal drum bensin dalam barel masih akan ditumpahkan di seluruh tempat. Dan apa kau tahu, wanita itu dia berbaring di tanah dan tidak bisa bergerak lagi. Tapi kemudian, penjara tidak berhenti apa yang mereka lakukan. Dikelilingi oleh api. John memperbaiki bensin yang tumpah di tanah. Duar, tahanan wanita itu langsung terbakar di tempatnya. Dan para pejabat menyilangkan gelas anggur merah mereka di tangan. Tunjukkan padaku adegan di depannya. Dia mulai khawatir tentang kehidupan penjara. Gadis sedang mandi dan di belakangnya ada petugas penjara yang mendekat secara perlahan. Dia berjuang dalam keputusasaan, di saat yang sama dia hanya bisa berpura-pura untuk melayani. Monyet itu mencuri buah persik. Dia jatuh ke tanah, terpaksa karena kesakitan. Aku hanya ingin melarikan diri tapi ada penjaga penjara. Pihak lain tidak mengatakan apa-apa. Pelukan yang erat dia hampir jatuh ke dalam keputusasaan. Tapi kepala botak menundukkan kepalanya dan menyesap lehernya. Aku membiarkan dia pergi, setelah semua cara saya kontrol ketat terlalu ketat. Tidak butuh waktu lama untuk masuk penjara untuk kontes lotre tahunan. Siapapun yang cukup beruntung untuk menang, dapat berpartisipasi dalam permainan melarikan diri. Kelima orang ini adalah yang beruntung dalam kontes lotre. Laki-laki dan perempuan atau 2 dari mereka, selama dalam waktu yang ditetapkan. Bertahan hidup dari tangan pemburu, bahkan jika Anda menang, mendapatkan hadiah pembebasan. Wanita itu sudah siap dan permainan dimulai dengan teriakan. Xiaomi berlari ke hutan dengan putus asa. Karena semakin jauh Anda berlari, lebih besar kesempatan bertahan hidup. Dan para pemburu sudah memilih senjata. Semakin kuat senjata, semakin buruk status tahanan. Melihat para tahanan benar-benar pergi, apakah kesenangan terbesar untuk para pemburu mengendarai forklift? Setelah mereka memulai, siapakah yang akan jadi korban pertama? Tapi tidak terburu-buru dalam bermain game, dan umumnya mengejar melalui jalan panjang tanpa pohon. Biarkan dia berlari, anak nakal berjalan dengan semua kekuatannya, saya melihat adegan di depan Anda. Keduanya tertawa gila, pada saat yang sama, sipir melihat sosok G melalui teropong. Segera siapkan tongkat dan mulai menembak. Untungnya dia bergerak lebih cepat berhasil menghindari semua peluru. Mengatur kesempatan untuk melompat ke sungai untuk melarikan diri. Ini adalah fantasi untuk melarikan diri tanpa peralatan. Dan orang di depannya juga menyadari hal ini. Waktunya ke pohon dan menunggu dengan tenang. Menyerang pemburu dari belakang, dan tinjuan di tangannya. Berbaring dalam penyergapan di tanah, tapi dia diincar oleh wanita bangsawan di seberang. Kurangnya kemampuan seorang pria, sama sekali bukan lawan wanita bangsawan itu. Dia akan menghadapi penyiksaan paling kejam yang pernah dilakukan wanita pemarah dengan panah ledak.
Pria itu bertujuan bersembunyi di rumput itu, tapi tiba-tiba, busur dan anak panah yang ditembakkan itu, menembak titik terlemah. Hanya untuk melihatnya tampak buruk, dia memuaskan hobi sesatnya. Yang paling beruntung adalah Xiao Mei, karena keberangkatan pertama, tidak pernah tertangkap oleh petugas penjara. Aku bisa melihat ular bunga besar yang tiba-tiba muncul. Biarkan dia mengekspos posisinya, sang pahlawan Aji juga sedang menghadapi krisis besar. Ditemukan oleh monyet saat melarikan diri mencekik lehernya dan menekannya ke pohon. Forklift secara bertahap maju menikmatinya, tapi dia mematahkan cabang ketika ia berada dalam bahaya. Tancapkan batang pada mata monyet itu, ambil kesempatan untuk kabur. Penjaga terlambat untuk berhenti, akhirnya dia menabrak monyet dengan tangannya sendiri. Dan penjaga berambut putih juga menemukan Xiaomi. Bertepuk tangan untuk melakukan kekerasan, untungnya Ge tiba dalam waktu yang tepat. Satu kali tembakan, biarkan dia mengalami kebahagiaan dari arah tembakan ke target terlemah manusia. Dan berlari ke hutan, aku berjalan sampai ujung, tapi malah melihat laut. Tapi kemudian, mereka menyadari di sini adalah sebuah pulau, mereka tidak bisa melarikan diri dari pulau itu. Penjara hanya mengirim penjaga yang sudah tua, dan dia sudah datang. Sebuah tawaran, menyarankan lebih baik meletakkan senjata dan bertarung seperti seorang pria. Izinkan aku akan melihat tubuh penjaga itu seperti badan monyet yang tipis. Dengan angkuh dia menyetujui, keduanya segera mulai pertempuran dengan tangan kosong. Kesenjangan besar dalam bentuk tubuh, tapi penjaga tidak memiliki kemampuan tangan, dengan begitu. Xiaomi yang sedang bersembunyi, segera mengambil pisau besar dan mulai berlari 100 meter datang ke arah penjaga. Biarkan dia mendapatkan kotak makan siang. Ketika melarikan diri, mereka bertemu forklift lagi. Mereka berdua saling mempengaruhi, Xiaomi beresiko tertembak untuk menarik perhatian forklift. Dan dia menyerang dari belakang, mengangkat golok dan mengakhirinya. Mereka menaklukkan penjaga penjara, mereka berdua menyadari bahwa mereka tidak bisa melarikan diri dari pulau dengan kekuatan mereka sendiri. Mendorong forklift kembali ke penjara non-stop, menyelamatkan tahanan lain. Setelah diselamatkan semua orang mengangkat senjata di tanah. Mulai menyerang sisa penjaga penjara agensi, mereka dibagi dua tim berjuang dengan sengit akhirnya menang dengan jumlah tahanan menghancurkan penjaga. Dan pria memimpin berhasil meninggalkan penjara dengan wanita memimpin hidup, seperti di surga.